belajar di rumah. Oke. Dan juga saya tanya juga siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Kepanjen dan juga siswa-siswi SD Malang Raya. Pada pagi hari ini kita mengundang bintang spesial. Jadi tidak seperti biasanya mungkin hanya satu orang, hanya berdua dengan saya saja. Hari ini kita edisi spesial, kita akan undang juga seorang motivator yang mungkin tidak asing lagi untuk ayah bunda dan juga bapak ibu guru yang ada di manapun Anda berada. Oke. Langsung saja ya, ini dia, saya panggilkan terlebih dahulu pemateri utama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kepanjen. Oh iya, sebelum saya panggilkan, bisa dikabari dulu untuk teman-teman, sanak saudara, atau mungkin sahabat-sahabatnya, kita live hari ini di Instagram dan juga di Facebook Airlangga Kepanjen. Oke ya, jangan lupa kita live di Instagram dan juga di Facebook Airlangga Kepanjen. Nah, nanti juga apa sih memang nggak hanya materi aja yang spesial, tapi kontennya pun juga spesial. Kita juga akan berikan banyak sekali untuk adik-adik, untuk ayah bunda semuanya di rumah. Ada nih, sudah tertampak nyata di meja saya pada pagi hari ini, voucher beasiswa 200.000, 500.000, dan ini banyak sekali sudah kita sediakan. Begitu juga dengan voucher makan. Waduh, yang suka diskonan ini silakan langsung bergabung. Ini dari sponsor kita, banyak sekali sudah kita sediakan. Kalau kurang nanti bisa kita kasih lagi. Tapi syaratnya adalah harus aktif dan juga harus menonton live selama 1 jam ke depan. Itu ada yang spesial lagi, yaitu kita akan bagikan pulsa 50.000 untuk peserta yang aktif bertanya. Oke, langsung saja, ini dia, kita sambut dengan meriah Kepala Sekolah SD 1 Muhammadiyah Kepanjen, Ibu Siti Kolia SAG. Selamat pagi, Bu Khair. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, semoga sehat selalu ya, Bu ya. Oke. Tak hanya Bu Khair saja, pagi ini kita juga undang. Beliau adalah mungkin tidak asing lagi nih ya. Beliau adalah motivator yang sudah dikenal bahkan di seluruh penjuru Indonesia Raya Merdeka. Waduh. Beliau juga seorang aktivis dan saat ini dia langsung saja Pak Greni Nurani, SD FSIM. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Asna. Assalamualaikum Bapak Ibu, wali siswa dan wali murid SD Muhammadiyah 1 Kepanjen. Ya, terima kasih Pak Greni dan juga Bu Khair sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada live podcast talkshow kita pada pagi hari ini. Oke. Untuk ayah bunda dan juga siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 terutama, jangan lewatkan ya 1 jam ke depan, kalian harus menyaksikan ini karena kita akan nanti bagikan banyak sekali voucher dan juga bahkan pulsa gratis untuk kalian. Oke, langsung saja kalau gitu kita masuk ke dalam topik ya. Oke, Ibu Khair, bagaimana Bu? Kabarnya tadi alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Tapi sekarang kan ini Bu, kita lagi pandemi. Pembelajaran pasti semua sekolah serba daring. Pembelajaran serba daring, kemudian teknis pembelajaran pun tidak lagi tatap muka. Dan akhirnya online semua nih Bu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu tentang bagaimana sih progresnya pembelajaran atau sistem edukasi di SD 1 Muhammadiyah sendiri. Mungkin bisa jadi menginspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Nasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, Bapak Ibu di rumah semua? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Itu yang kami harapkan ya. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah selalu sehat ya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini ya, di acara yang sangat spesial ya, kita bisa sharing nanti ya, bisa sharing. Ada Bapak Greni ya selaku manajer Airlangga dan juga beliau adalah wali kelas ya yang istimewa
Rumah adalah wali kelasnya di SD Muhammadiyah. Kedua-dua putrinya ada di sekolah kami, Mbak saya. Saya berterima kasih sekali ya sudah mempercayakan putri-putri Bapak ada ke sekolah kami. Nah, sekedar ya kita saling nanti terus terang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu wali murid juga anak-anak sudah kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan kita dalam kondisi pandemi ya. Kita sebelumnya tidak pernah membayangkan seperti apa ya pembelajaran dalam pandemi ini. Ya, namun saya harapkan meskipun anak-anak belajar di rumah harus tetap semangat. Nah, dengan apa Mbak kan saya dari khusus SD Muhammadiyah ya, kita mengawali dari 6:30 anak-anak sudah harus standby, sudah harus absen ya, seperti kebiasaan waktu masuk belajar belajar biasa ya, belajar biasa normal ya. 6:30 anak-anak sudah masuk, sudah absen, sudah langsung melaksanakan sholat duha setiap pagi. Setelah sholat duha anak-anak mengaji ya, setelah habis mengaji ya ada yang tahfidz ya, laparan tahfidz, baru jam 8 kita baru start pembelajaran. Jadi Bapak Ibu wali kelas baru memberikan pembelajaran setelah jam 8 baru start ya. Pembelajarannya hari ini apa? Baru dilaksanakan dimulai jam 8. Nah, dan mungkin kalau di sekolah lain ya, pembelajaran daring itu dibatasi waktu ya. Tapi kami untuk SD Muhammadiyah kami sangat menyadari sekali ya, karena Bapak Ibu wali murid mungkin banyak yang bekerja, anak-anak juga dikhawatirkan kalau selalu memegang HP sendiri itu dampaknya lebih banyak ya yang kurang baik ya Mbak ya. Makanya kami memberi kesempatan, memberi waktu kepada Bapak Ibu wali murid untuk laporan anak-anak belajar daring itu sampai jam 8 malam ya. Jadi mungkin kalau yang lain jam 10, jam 12 harus selesai ya. Tapi kami tidak memberi waktu ya, memberi waktu sampai jam 8 malam berakhir untuk laporannya kepada Bapak Ibu wali kelas. Jadi insya Allah anak-anak tidak ada kendala ya untuk yang Bapak Ibu wali murid yang masih sibuk dengan pekerjaannya, harus bekerja pagi sampai sore atau sampai malam, itu insya Allah masih tetap bisa mendampingi putra putrinya ya. Nah, mendampingi putra putrinya paling tidak ya, ini juga suatu mungkin ya tips tersendiri bagaimana kita itu bisa anak-anak membuat semangat anak-anak, keberhasilan anak-anak itu juga tergantung dari Bapak Ibu wali murid sendiri. Harus luangkan waktu, tidak luangkan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk mendampingi putra putrinya. Anak-anak akan senang dengan semangat ya. Itu diantaranya pembelajaran di SD Muhammadiyah khususnya ya, kalau di masa pandemi. Di masa pandemi berarti tidak hanya kalau sebelumnya mungkin full pembelajaran didampingi oleh guru, tapi sekarang juga orang tua pun berperannya sangat besar sekali ya Bu ya untuk pembelajaran daring ini. Nah, itu tadi viewers semuanya dari perwakilan dari guru SD Muhammadiyah 1. Nah, pasti juga Bapak Ibu di rumah, kemudian adik-adik semuanya. Nah, ini kita juga ada perwakilan dari wali murid SD Muhammadiyah 1, yaitu Pak Grani sendiri yang putri-putrinya sekolah di SD Muhammadiyah 1. Tapi tidak hanya itu, beliau ini juga merupakan pimpinan pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang. Mungkin silakan Pak Grani. Iya. Silakan Pak Grani untuk bagaimana kalau dari wali murid sendiri, pandangan wali murid sendiri perihal pandemi ini pembelajarannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Khair sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dan Bapak Ibu semuanya, ayah bunda yang ada di rumah, mungkin istri saya juga nonton ini. Selamat pagi bundanya Saira sama bundanya Lea, atau mungkin anak-anak saya juga nonton ya. Baik, saya senang sekali atas kehadiran Ibu di sini, dan saya mengucapkan terima kasih juga telah ini ya mendidik putri saya. Benar yang dengan Ibu tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi putri saya ada 2, satunya kelas 3, satunya kelas 1 SD gitu ya. Yang sekarang juga di SD Muhammadiyah 1 Kepanjen. Yang perlu saya sampaikan begini, memang kondisi ini membuat banyak orang tua stres gitu Ibu ya.
ada banyak permasalahan. Minimal kalau saya rangkum ini kemarin dari saya ngobrol dengan banyak orang ada 6. Yang pertama memang pembelajaran online itu butuh kuota yang lumayan. Terus orang tua bener tadi, orang tua bekerja sampai sore banyak ya yang begitu. Kemudian ada juga orang tua yang mungkin, tapi mungkin sangat sedikit ya, yang tidak paham dengan teknologi, itu juga jadi masalah. Kemudian yang keempat, materi pelajaran itu semakin susah Ibu. Jadi tidak semua orang tua memahami materi pelajaran anak-anak SD. Iya, betul. Artinya kalau mendampingi kemudian harus mengajari anak itu jadi tantangan buat orang tua. Dan yang kelima ya Bunda, kita semakin sadar bahwa ternyata menjadi guru itu berat, begitu ya. Begitu betul. Bukan pribadi ya, Pak Fir? Iya betul. Jadi termasuk saya. Tapi menurut saya begini Ibu, yang perlu kita catat. Kita harus memandang permasalahan ini dari kacamata lebah ya. Bukan kacamatanya lalat. Kalau kacamata lebah itu dimanapun yang dilihat, yang dicari adalah madu, bunga. Tapi kalau lalat dimanapun yang dilihat adalah sampah. Artinya dalam melihat musibah ini, kalau kita memakai kacamatanya lalat, ya yang kita lihat hanya masalah. Tapi kalau kita melihatnya dengan optimis, memakai kacamatanya lebah, insya Allah banyak manfaatnya. Dan masa-masa ini kita ambil aja hikmahnya. Contoh hikmahnya satu Ibu, saya semakin intensif mendampingi anak saya dan mengenal mereka. Mengenal tumbuh kembang mereka itu loh. Meskipun itu saya lakukan mungkin habis maghrib ya, sampai tadi jam 8 tadi, karena saya juga beraktivitas sampai sore. Dulu kita nggak seintensif itu mendampingi anak-anak. Menurut saya itu hikmah yang pertama. Dan lucu. Masa-masa anak-anak SD itu masa-masa insya Allah akan kita kenang seterusnya. Gitu. Begitu Mbak Asna ya. Oke, iya. Oke, terima kasih. Itu jadi pandangan dari Pak Greni ya. Beliau juga pun ternyata berkesinambungan. Ternyata mendampingi putri-putrinya, atau mungkin ayah bunda di rumah yang juga mendampingi putra-putrinya belajar, bahkan sangat diperhatikan oleh para guru di SD Muhammadiyah 1 ini. Oke, tapi kalau saat ini Bu, kan ini sudah 8 bulan berlalu, dan ini beritanya Jawa Timur ini sudah tidak di zona merah lagi, sudah minim zona merah. Nah, bahkan kenapa kok tidak memutuskan untuk sekolah itu masuk saja? Kan mumpung ya ini sudah jenuh, siswa-siswa itu sudah yang banyak yang jenuh, fasilitas-fasilitas umum pun juga sudah banyak yang dibuka, ngaji pun juga masuk, mal-mal dibuka, kok sekolah tidak masuk saja, gitu. Bagaimana? Iya Pak, khususnya di Kepanjen ya, kalau kita lihat sekarang zona orange Bapak ya, kalau nggak salah ya, sekarang kita orange ya, sekalipun zona hijau pun ya, kita tidak berani mengambil risiko ya, karena yang kita hadapi tidak hanya satu anak ya, tapi banyak anak ya. Tanggung jawab kita tidak hanya untuk satu orang ya, satu orang, dua orang, tapi tanggung jawab kita kepada anak-anak, tanggung jawab kita kepada Bapak Ibu wali murid, tetap kesehatan tetap kita jaga nomor satu ya. Karena apa? Takutnya meskipun kita zona hijau sekalipun ya, seandainya Pak juga zona hijau, kalau belum ada instruksi secara langsung baik dari pemerintah ataupun dari yayasan sendiri, dalam hal ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, juga pimpinan wilayah daerah, belum mengatakan sudah boleh masuk, kita belum berani terus terang. Karena apa? Anak-anak SD, khususnya anak SD, anak TK itu masih rentan sekali dengan virus ya. Sedikit saja misalnya kena flu, sedikit saja, kalau di luar sana masih banyak orang-orang yang OTG misalnya, secara cepat anak-anak akan kena virus, dan kami tidak mengharapkan seperti itu ya. Jadi sangat berhati-hati sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan kenapa misalnya tadi sudah banyak yang buka, walaupun sudah buka ya, mereka hanya bertanggung jawab pada dirinya masing-masing ya, kita sendiri. Tapi kalau kita tanggung jawab kita luas ya, pada anak-anak, kesehatan anak-anak, juga orang tua dan guru itu. Jadi kita belum berani, memang belum bisa. Memang menunggu keputusan dari keputusan baik dari pemerintah ataupun dari pusat dan wilayah itu. Oh ya, jadi begitu ya.
pertanyaan dari orang tua ataupun dari adik-adik, kok nggak masuk saja? Sudah bosen Bu, sudah bosen Pak ini belajar di rumah terus. Sudah bosen belajar kok ini ternyata guru di rumah lebih garang dari guru di sekolah. Nah ya ini, mungkin banyak tanggapan seperti itu ya. Nah tapi di luar tanggapan seperti itu Bu, sejauh ini selama pembelajaran yang sudah diterapkan 8 bulan ini, pembelajaran daring, apakah ada protes atau mungkin ada kendala terbesar yang dialami pada saat pembelajaran daring, selama pembelajaran daring? Ya. Kalau untuk protes mungkin protes atau usulan malu banyak sekali dan kita seperti bagaimana ya, kebanyakan wali murid mungkin sudah kewalahan, jadi tadi kewalahan ya, membimbing anak-anaknya, belum lagi harus bekerja, belum lagi harus menyiapkan ini dan itu pekerjaannya anak, itu memang sangat banyak sekali yang sudah protes ya, paling tidak masuk itu tidak jarang seperti itu. Namun karena ya kondisi inilah saya harapkan seperti yang disampaikan ke Pak Karim tadi, di samping ini adalah ada semacam untuk wali murid ya, ada hikmah ya, lebih dekat pada wali murid ya, pendekatan pada wali murid lebih banyak, waktunya kepada wali murid, mendampingi itu lebih banyak, lebih mengerti seperti apa anak saya itu sebenarnya. Itu lebih, kalau kemarin mungkin masih banyak ya, masih satuan pada bapak ibu ya. Sekarang dengan kondisi seperti ini, saya yakin insya Allah bapak ibu di rumah, bapak ibu wali rumah lebih memahami, oh ternyata anak saya ini maunya seperti ini ya, belajarnya mungkin di sekolah juga seperti ini ya, anak saya itu seperti ini, jadi saya lebih memahami itu, saya harapkan seperti itu ya. Jadi kalau bapak ibu wali yang protes ya, kalau yang mungkin sudah tidak sanggup ya, anak-anaknya di rumah, saya harapkan bisa dulu sabar dengan tetap mendampingi putra putrinya. Insya Allah dengan kita bersabar, dengan banyak luang waktu untuk anak-anak, itu banyak lebih baik untuk anak-anak ya, anak-anak lebih merasa saya diperhatikan oleh ayah bunda saya. Itu insya Allah anak-anak akan lebih semangat ya. Nah, kalau dari Pak Glenn sendiri, silakan pandangannya sebagai orang wali murid. Jadi begini ya, saya cukup maklumi ketika ada wali murid apalagi yang sibuk ya, berangkat pagi sampai kemudian pulang sore begitu. Saya selalu menanamkan pada diri saya dan istri gitu ya. Ada 3 hal minimal yang saya lakukan dan saya selalu berusaha untuk itu Bapak Ibu. Jadi bukan termasuk menggurui dengan artinya kita belajar bersama. Saya berusaha bersama. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, saya selalu menanamkan mindset dalam kepala saya bahwa anak itu adalah nasabah prioritas kita. Jadi kalau ibu atau jenengan semuanya ya bunda ada di bank, contoh di bank Mandiri, bank BCA, kalau tabungannya jenengan di atas 2M atau 3M, jenengan jadi nasabah prioritas. Gak perlu ngantri, gak perlu ngambil nomor antrian, gak perlu berdiri mengikut, gak perlu. Ada orang khusus, namanya nasabah prioritas. Nah dalam hidup ini ayah bunda semuanya, termasuk saya selalu menanamkan bahwa prioritas kita, konsumen prioritas kita itu adalah anak-anak kita. Itu soal kadang-kadang. Artinya, seberapa sibuk waktu kita untuk melayani konsumen kita di kantor, di toko, di perusahaan, di pasar, dimanapun jenengan bekerja, ya. Tetapi konsumen prioritas kita adalah anak-anak kita. Itu yang saya terangkan. Artinya, ketika kita sadar bahwa mereka itu prioritas, walaupun capek, ibu semuanya ini ayah bunda, kita itu selalu memberikan hal yang terbaik, berusaha untuk itu. Bagaimana mungkin sebuah prioritas kita kasih sisa capeknya, sisa marahnya, sisa stresnya. Akhirnya anak ketika bertanya, ketika diskusi dengan kita mengerjakan tugas, kita tuh kan capek ya. Akhirnya kebawahnya emosi. Kenapa? Karena mindset di diri kita belum tertanam bahwa mereka itu adalah nasabah prioritas kita.
Kalau prioritas berarti kita tidak hanya memberikan sisa-sisa, tetapi memberikan semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mau saya sampaikan kepada ayah bunda semuanya, mendampingi itu bukan berarti mengajari anak kita untuk dipelajari pelajaran tertentu. Maksudnya begini, ada banyak ayah bunda mungkin materi pelajaran yang kelas 5, kelas 6 mungkin yang itu jelas sudah lupa. Dan bahkan, aduh saya sudah lupa materi ini, rumus bangun datar, rumus balok, rumus apa gitu ya. Memang itu. Tetapi maksudnya mendampingi itu menurut saya bukan hanya mengajari, tetapi kita minimal itu prihatin dengan keadaan mereka. Contoh, ketika kita sudah memastikan bahwa waktu belajar anak-anak itu habis maghrib sampai jam 8, ya memang habis sampai jam 8 itu meskipun kita nggak benar-benar mengajari materi pelajaran, minimal kita tidak melakukan sesuatu yang mengganggu mereka. Dolanan hati diri, delok TV, drama Korea, yang lain-lain. Minimal ketika kita duduk diem, meskipun kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita itu menghormati keadaannya. Bapak Ibu ya Bunda, jenengan kalau sibuk di rumah, sibuk berkotokan di dapur, repot gak karu-karuan. Lalu pasangan jenengan ngeyel-ngeyel, di perasaan kan, ya Allah itu loh, sini loh sibuk ya karu-karuan loh. Sama dengan putra-putri kita ya Bunda. Kalau putra-putri kita sibuk mengerjakan PR, lalu kita asik-asikan bermain apa saja yang tidak mendukung mereka, menghormati mereka, ya mereka juga perlu seperti itu. Itu mendampingi yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Terus yang ketiga begini ayah bunda semuanya, memang usia-usia anak-anak seusia anak ini itu adalah usia anak-anak yang suka tantangan. Artinya mungkin kita bisa memperbaiki kata-kata kita ke anak kita ketika mengajak belajar. Itu bukan misalkan gini ya, enak dulu belajar sini. Itu kaku banget. Tapi dirubah dengan tantangan, ya, dirubah dengan kalimat tantangan. Ini ada WA nih dari Bu Lisa, selamat pagi Bu Lisa. Atau Bu Isi ya. Saya dua guru itu kan biasa berinteraksi kan ya. Ada 10 soal nih. Ayo kalau bisa ngerjakan, saya kasih hadiah nih. Hadiahnya simpel aja. Ya wafer, ya tango, ya es krim gitu. Jadi dia merasa tertantang untuk mengerjakan. Tapi yang perlu diingat, memang ayah bunda, konsentrasinya anak belajar itu segaris lurus dengan usia mereka. Kalau usia mereka itu 7 tahun, 7 menit pol. Jadi habis 7 menit ya main, busukan di meja, ya, main ke atas, jualan kelinci, ada punya beberapa kelinci. Ya memang gitu. Memang kita tidak bisa memaksakan kayak kita yang duduk diam konsentrasi berjam-jam tidak bisa. Anak-anak itu kalau menurut usia 7 tahun itu 7 menit. 9 tahun 9 menit. 9 menit setelah besar kan pasti mereka buyar sudah. Pengen melakukan aktivitas yang lain. Itu tidak masalah. Itu hal yang normal gitu. Kayak gitu sih. Membuat kita juga, saya juga belajar bersama. Akhirnya anak saya nggak semangat itu juga sebenarnya. Namanya juga anak. Yang paling penting satu, tidak ada anak-anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang belum mengerti. Dan memang sudah orang tua itu untuk memberikan pengertian. Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak Reni untuk masukannya yang luar biasa. Tapi saya kembali lagi ke Bung Koy. Ini saya ingin bertanya perihal dari awalnya pembelajaran tatap muka langsung, kemudian berubah drastis jadi akhirnya pembelajaran daring. Nah, ini apakah dari pihak guru sendiri ada kendala untuk mempelajari media-media baru atau mungkin kendala-kendala lain yang dihadapi dari pihak guru terutama di SD 1 Muhammadiyah? Ya, dari awal pembelajaran daring itu memang banyak sekali kendalanya, yang terutama untuk wali murid yang tidak mempunyai HP, anak-anak yang belum mempunyai HP itu sangat terkendala dengan tidak bisa menerima motivasi dari guru. Itu yang ada beberapa ya. Terus sinyal yang kurang bagus juga kendala untuk anak-anak bisa menerima pelajaran. Terus pembelajaran daring memang materi tidak bisa maksimal ya. Dari guru biasanya menyampaikan segala
secara langsung kepada anak-anak yang belum mengerti bisa langsung bertanya, ya itu ada kendalanya yang kalau dari itu terbatas. Ya Bapak Ibu sudah saya ambilkan setiap saat silakan buat media yang menarik kepada anak-anak bisa melalui sudah semua sudah mencoba ya Bapak Ibu dulu sudah mencoba melalui Zoom, melalui video dengan anak-anak ya Google Meet dan macam-macam ya melalui krisis mungkin ya dan itu yang menarik pada anak-anak ya. Namun dari di samping biar anak-anak tidak jenuh ya, biar anak-anak itu tetap semangat belajarnya ya. Insya Allah apa yang sudah diupayakan Bapak Ibu ya untuk memakai beberapa media itu bisa lebih menarik dan bisa anak-anak lebih bersemangat untuk belajar. Namun mungkin masih banyak kekurangannya ya. Mungkin Pak Freddy nanti bisa memberikan masukan untuk pembelajaran yang lebih tepat misalnya untuk pelajaran. Monggo ya. Kalau Bapak Ibu Insya Allah setiap saat saya ingatkan ya. Tolong buat sebisa mungkin ya Bapak Ibu harus lebih kreatif ya di saat seperti ini bagaimana anak-anak bisa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya silakan sekreatif mungkin bisa membuat modul misalnya buat modul sendiri ya krisis itu yang mungkin yang sangat menarik anak-anak dan itu namun kendalanya itu tadi kalau untuk seperti Zoom ya misalnya Zoom itu kendalanya banyak yang tidak bisa masuk atau tidak sudah mencoba juga di kuota mungkin jadi kuota wali murid itu langsung kita bisa itu yang kuota kendalanya banyak sekali jadi insya Allah tetap kita coba ya sudah kita coba beberapa media untuk pembelajaran tapi semua ya ada plus minusnya ada pelajaran kalau langsung pun ada plus minusnya juga dengan pembelajaran dari tapi mungkin untuk salah satu solusi SMP mau solusi untuk wali siswa atau mungkin untuk siswa-siswa bahkan orang tuanya yang bahkan dari pagi sampai sore akhirnya pendampingnya hanya waktunya sedikit akhirnya siswa banyak bermain apakah dari siswa SD1 Muhammadiyah sendiri apakah banyak yang mengikuti tambahan atau mengikuti les juga itu apakah banyak untuk sementara ini kalau saya lihat ya ada beberapa anak yang memang dileskan ya diberikan pelajaran tambahan ya namun tidak menutup kemungkinan ya guru-guru sendiri yang memberikan les memberikan les itu bisa ya bisa di sekolah bisa visit ya ke rumah-rumah bahkan ketika pada waktu ada instruksi ya dari dinas itu yang dari TKSD itu boleh ada visit ya ada kunjungan ke rumah-rumah pernah ada itu ya pernah ada seperti itu lah kita langsung kita mau kita sebelum kita terapkan ya betul masih beberapa hari ya terutama ini Mbak saya terutama kita ini kan ada pelajaran yang memang ya pelajaran utama kita lumayan ya pelajaran utama kita ada satu materi di sekolah kami yang memang khusus ya yaitu tahfidz ya Mbak Treni ya. Nah tahfidz itu paling tidak setiap hari anak-anak harus ada hafalan ada setor ya ada setor. Nah kalau kita daring kemungkinan juga kualat ya juga kuat ya makanya dari itu harus ada perusahaan harus ada sempat kita masukkan 1 minggu sekali ya kalau memang permintaan murid ya nah itu ternyata sekarang ada instruksi dari Surabaya dari wilayah itu nggak boleh sekolah Muhammadiyah jangan dimasukkan karena apa karena banyak sekali yang sudah dilakukan Muhammadiyah itu sudah besar sekali ya seluruh Indonesia sudah miliaran ya Pak ya Muhammadiyah itu sudah banyak sekali yang dilaksanakan atau dilakukan untuk pandemi ini banyak sekali ya bahkan sudah menyediakan 20 rumah sakit khusus untuk pandemi. Nah untuk itu iman kami bagi putra putri yang belum masuk atau belum di jam tambahan les ya kebetulan ya kami di sini ya kerjasama dengan Erlangga ya insya Allah setiap tahun ada Pak Remi ya putra putri kami yang di sini mohon Bapak Ibu ya ini saya yakin sekali
ya, sangat luar biasa. Di Erlangga itu anak-anak kami yang sudah setiap tahun di sini tuh keluar dari sini tuh jangan luar biasa. Ini iklan gratis Ibu G, monggo gitu. gabung bersama Nah, bisa gratis putra putrinya ya. Nanti kita kasih diskon khusus buat putra putri SD Muhammadiyah ya. Khususnya Bapak Ibu wali murid yang bekerja sampai sore, monggo silakan dititipkan ya, diamanahkan ke Erlangga. Ya, Erlangga itu sangat bagus sekali ya. Terima kasih Bu Khair ya. Iya, monggo silakan. Iya, tapi begini memang Mbak Asna. Tidak ada memang, bahkan guru sekalipun yang menginginkan kondisi itu terus terjadi gitu Bu. Kalau suruh memilih orang guru-guru pasti memilihnya ya offline saja gitu Mbak Ibu. Cuma memang kondisinya bahwa peraturannya nggak boleh masuk ya bagaimana lagi kita ngikut biar lebih aman karena kesehatan lebih utama begitu ya. Kalau kita harus memilih termasuk guru, saya pikir ya enak offline gitu. Saya membayangkan guru itu ayah bunda. Menerima tugas dapat kiriman betapa penuhnya memori HP-nya gitu. Belum ngoreksinya gitu bahkan harus standby 24 jam hampir gitu. Malam-malam baru story tugas macam-macam termasuk saya mohon maafnya yang sering mengumpulkan tugas di malam-malam hari karena selesainya baru malam hari. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwa kita tidak boleh bosan-bosan untuk memfasilitasi anak dalam belajar. Nah, ini mulai-mulai kendor nih, termasuk saya juga mungkin, termasuk orang tua, ataupun saya ingatkan untuk Dewan Guru juga. Kalau saya simpel saja Bu, misalkan memang nih, Zoom secara rutin tidak mungkin karena Zoom itu memang satu jam itu butuh 1 giga. Apalagi kalau nggak ada wifi di rumah, wah itu repot banget. Ya. Bisa dengan ini Bu, sebenarnya juga bisa simple aja, minimal pakai ini ya, WA grup ya, video grup. Tapi memang harus bergantian. Tapi saya pikir ketika anak-anak disapa 2 hari 3 hari sekali, itu sudah semangat. Meskipun menyapanya cuma 15 menit atau 20 menit. Video call bareng begitu. Jadi kan sekarang di WA itu ada 8 nomor bisa di video call bareng-bareng itu. Minimal itu. Kalau itu menurut saya juga kuotanya nggak begitu banyak. Terus yang kedua, Bapak Ibu guru juga bisa melakukan ini pakai live WA kayak begini bisa. Lalu kemudian videonya disimpan, ditautkan ke anak-anak, ke siswa, biar siswanya yang nonton. Karena memang kalau langsung dikirim video, itu besar filenya. Filenya besar. Jadi sekali Bapak Ibu guru membuat video 5 menit 10 menit aja, filenya ratusan mega. Bahkan nggak bisa dikirim saking banyaknya. Tetapi kalau video itu dibuatnya di WA atau di Facebook, nanti yang dikirim bukan filenya, tapi alamat tautannya. Sehingga nanti nontonnya anak-anak itu lewat Facebook dan lewat Instagram orang tuanya. Saya pikir itu juga sebuah solusi ya. Nah, tapi tadi saya juga mengucapkan terima kasih atas usaha dari dan fasilitas dari SD Muhammadiyah yang terus mendampingi putra-putri kami. Gitu Ibu G. Nah, untuk selanjutnya Mbak Asna mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk? Ya, terima kasih untuk Bu Khair dan Pak Gani. Mungkin kita sekarang langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Silakan untuk ayah bunda, bapak ibu guru ataupun juga siswa-siswi yang ingin bertanya, langsung bertanya di grup ya, di grup kelas. Pertanyaannya silakan langsung di grup kelas. Pertanyaan terpilih akan langsung dapat beasiswa 500.000 dan juga voucher pulsa 50.000. Oke ya, jangan lupa, ini mungkin sudah ada salah satu pertanyaan terpilih. Saya bacakan. Disebutkan nama sama kelasnya ya. Oh iya, siap. Gitu ya. Silakan Mbak Asna dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ini dari jadi pertanyaannya di Instagram nih, pertanyaannya di Instagram dari Yuli Wibisono 123. Oke, selamat pagi Pak Yuli. Pertanyaannya, sehubungan dengan adanya daring, bagaimana menyikapi anak-anak yang di rumah jadi malas belajar dan lebih sering main HP? Monggo dari Bu Khair dulu. Ya mungkin ya akan saya titip untuk anak-anak bersemangat belajar dari rumah ya. Mungkin nomor 1, anak-anak harus sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, belajar itu sangat penting. Ya, kalau kita sadar bahwa
belajar itu sangat penting. Saya akan malu kalau kalian tidak bisa. Saya akan rugi kalau saya sampai tidak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu, bukan juga yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Nah, kalau kita tanamkan rasa kesadaran untuk belajar tinggi, insya Allah anak-anak akan tetap semangat. Dan yang kedua harus pandai membagi waktu, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan karena daring anak-anak terus leyan mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam main HP, main game ya, main TikTokan mungkin ya. Nah itu sangat tidak dianjurkan oleh Muslim juga ya. Islam tidak menganjurkan, Bapak Ibu guru juga tidak mengendaki seperti itu ya. Karena daring, alasannya karena daring sudah selesai mengerjakan, sudah langsung tiduran sambil main HP terus. Jangan anak-anak ya, gunakan waktu sebaik-baik mungkin ya, karena kita akan rugi kalau tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Waktu yang ada digunakan ya, apa yang belum bisa boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu guru misalnya, apa yang belum bisa tahu bisa membaca tanpa harus disuruh oleh Bapak Ibu guru membaca. Oh ini saya kurang paham, saya baca ya, kita baca apa dicari di buku, banyak membaca. Nah itu untuk menghindari kita biar tidak main HP terus gitu ya. Terus cari apa yang kondusif ya, tempat yang kondusif mendukung ya. Kalau di tempat ramai anak-anak misalnya tidak bisa belajar, ya cari di tempat di kamar. Kalau nggak punya kamar sendiri ya bisa di rumah, di ruang tamu, tapi di ruangan yang bisa mendukung ya untuk belajar. Ya. Nah itu mungkin bisa kalau Bapak Ibu di rumah tidak bisa menyediakan tempat kamar belajar sendiri, tidak harus di kamar belajar, tapi anak-anak bisa di ruang tamu ya, dimanapun, tapi anak-anak yang sekiranya nyaman dan betah untuk belajar. Nah, juga harus ada yang terakhir ada apa ya, kolaborasi antara Bapak Ibu wali murid dengan Bapak Ibu guru dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak nggak bisa, ada tempat bertanya, paling tidak ada tempat bertanya Bapak Ibu guru, ada tempat atau bisa temannya yang dianggap lebih pinter ya, lebih bisa. Oh saya ini nggak bisa, saya tanya ke teman saya yang lebih bisa. Itu juga menghilangkan menghilangkan kejenuhan atau untuk mengurangi itu tadi yang berbalas-balasan dan menghapus main HP itu yang dikhawatirkan itu. Ini satu pengalaman ya Pak Karina. Pada waktu ada 1 minggu kita masukkan 1 kali. Ini kelas 2 ya. Ini pengalaman lebih baik. Pengalaman Oh, bukan anak saya berarti. Ya, Aku dedek. Iya. Itu permintaan wali murid Bapak Ibu minta 1 kali saja Bu dalam 1 minggu paling tidak, anak-anak biar merasa saya masih punya Bapak Ibu guru. Saya itu masih sekolah, makanya setiap pagi anak pakai seragam absen gitu kan. Tujuan kami untuk itu ya. Anak itu merasa saya itu masih sekolah, saya itu masih punya Bapak Ibu guru, masih punya sekolah gitu ya. Nah pernah 1 kali ketika ada 1 kelas 2 ya, kalau dia masuk, saya pernah dengar lihat sendiri ya, 8:30 ya, satu kelas cuma maksimal 10 anak. Dari kita gini itu pernah ya, cuma beberapa saat saja ya, Nah setelah masuk itu masih jam 8:30 itu katanya saya dengar lihat sendiri, ayo cepat pulang, saya cepat aku belum main HP. Astagfirullah, nah itu kan ya, itu ada paling tidak itu mungkin dampak yang sedikit kurang baik ya, kurang baik pada anak. Akhirnya anak-anak kelamaan belajar di rumah mungkin ya, akhirnya saya cepat pulang, ingin main game. Nah itu mungkin dari 10 satu dari 10 anak ya. Mudah-mudahan yang lainnya tidak seperti itu. Nah itu jadi mohon lebih Bapak Ibu di rumah yang mungkin aku tahunya masih kelas 1, kelas 2 ya. Saya harapkan untuk HP yang memang tidak baik ya untuk anak-anak seusia anak-anak kelas 1, 2, 3 dikondisikan HP itu jangan sepenuhnya anak-anak diberikan ke anak-anak sepenuhnya. Ya, misalnya begini, anak-anak boleh main HP, boleh misalnya mau lihat game misalnya dalam 1 minggu sekali. Ya, dibatasi waktunya, satu sekali mungkin hari Sabtu saja, mungkin hari Minggu saja. Lah, itu insya Allah akan kurang ya anak-anak untuk itu insya Allah diterapkan oleh beberapa wali murid dan hasilnya insya Allah bagus. Saya kalau tanya bagaimana ada yang beberapa wali murid seperti itu
terima kasih juga untuk penanya tadi untuk akun Yuli Wibisono 123. Selamat Yuli Wibisono 123. Nanti silakan menghubungi nomor Elangga dengan mendapatkan voucher beasiswa 500.000 dan pulsa 50.000 karena pertanyaannya terpilih. Saya langsung bacakan untuk pertanyaan selanjutnya yang terpilih. Ini dari wali murid Irfan kelas 3. Bu Aris, wali murid Irfan kelas 3. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana meningkatkan hubungan sosial anak-anak di masa pembelajaran daring ini, terutama untuk anak-anak tingkat bawah yang masih suka bermain. Karena pandemi ini anak saya lebih suka main HP. Oh, kurang lebih sama seperti tadi ya. Tapi pertanyaannya lebih ke gimana meningkatkan hubungan sosial anak-anak. Soalnya kan mungkin di rumah aja, kurang sosialisasi, kurang bermain. Mungkin dari Bu Fair dulu silakan. Ini dari Bu yang pertanyaan dari Bu Aris. Farida. Kebetulan yang juga paling dulu guru. Oh, ngajar mungkin. Guru kita bahasa Inggris, tapi kemudian sudah diangkat di SMP di sana. Insya Allah ya ini paling murid juga ya. Untuk anak-anak sosial, terutama anak-anak kelas 3 ini ya. Nah, memang sosial untuk temannya itu berkurang ya, karena lebih banyak main HP. Nah, untuk menyikapi seperti itu, mungkin Bapak Ibu bisa, seandainya rumahnya berdekatan, ada berdekatan dengan tetangga ya, mungkin sekali setelah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas ya dari Bapak Ibu guru, boleh diberi waktu luang bermain dengan temannya yang dekat rumah atau temannya yang dengan tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, protokol kesehatan tetap dalam pengawasan ya, tetap dalam orang tua. Itu mungkin anak-anak juga akan mengurangi untuk bermain. Misalnya yang bersepeda, itu yang musimnya bersepeda, silakan saja anak-anak, karena sudah selesai. Anak-anak begini caranya, kalau kamu sudah selesai mengerjakannya bisa semua, nanti kamu boleh bersepeda lah. Itu juga akan, bisa salah satu solusi ya, salah satu solusi. Atau nanti saya berikan layang-layang, kamu boleh ya, boleh itu apa layang-layang. Kalau kamu sudah selesai, nanti saya berikan layang-layang, boleh bersepeda lah. Itu untuk mengurangi ya. Sebenarnya banyak sekali juga ya itu solusinya. Saya sendiri ya dulu hampir setiap hari juga minta. Ternyata setelah ada sepeda, ada layang-layang, ada layang-layang, dia sudah agak lupa untuk bermain game, untuk apa itu. Alhamdulillah ya, itu sudah saya terapkan sendiri. Ya banyak saya bersepeda lah, sudah ada gitu. Insya Allah ya, itu Allah bisa. Ya, terima kasih Bu Khair. Kalau dari Pak Greni sendiri mungkin ada saran atau mungkin ada. Jadi memang ciri-cirinya anak yang sekarang itu Ibu, anak-anak kita itu memang tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari teknologi, karena itu sebuah kebutuhan ya. Tetapi kita yakin bahwa memang Google bisa mengabarkan pengetahuan, tetapi dia tidak bisa mengajarkan akhlak dan kebaikan buat anak-anak. Gitu ya. Artinya pendampingan orang tua itu sangat penting. Kalau saya menyarankan buat ayah bunda di rumah, yang pertama, meskipun anak memegang HP-nya masing-masing, mengatasi biar anak-anak itu HP-nya tetap yang positif buat dia yang pertama. Yang pertama Ibu, akun yang ada di HP mereka itu harus kita sesuaikan umurnya dengan umur mereka. Bahkan ketika login di YouTube, itu ada namanya YouTube Kids, adanya namanya YouTube Go. Ibu, bapak, ayah, bunda bisa downloadkan video-video yang sesuai dengan mereka dulu, untuk mereka tonton. Yang ketiga, termasuk game Ibu. Game itu banyak pilihannya, dan anak-anak sekarang itu sudah pandai untuk download game sendiri di Play Store. Jadi mereka download, mereka install itu sudah pintar-pintar seperti itu. Makanya saran kami, aturan-aturan oleh orang tua adalah carikan aja games-games yang memang itu bernilai edukasi buat anak-anak. Karena memang anak-anak itu sudah hampir tidak bisa dipisahkan dari ini. Cuman kita bisa mengarahkan aja ke hal yang positif. Kayak itu, termasuk waktu tadi saya pikir itu, kalau itu sebuah keharusan lah ya. Nah, begini ya bunda semuanya, ada beberapa kalimat namanya ini ya, covered hypnosis. Jadi ketika kita memberikan sugesti kepada anak-anak kita, itu ada beberapa kalimat
Kita mensugesti anak, tapi tanpa sadar bahwa kita itu, anak itu sedang kita kasih sugesti. Contohnya kayak begini ya, ayah bunda semuanya di rumah. Jenengan mungkin nanti bisa menerapkannya. Yang pertama, ketika kita menasihati anak, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi anak kita itu, yang dominan lagi perasaannya apalagi logikanya. Anak-anak yang dominan perasaannya itu, Ibu, ciri-cirinya gampang sugetan, emosinya labil, mut-mutan, lalu kemudian gampang tersinggung. Itu dia dominan perasaannya. Kalau anak-anak yang dominan logikanya, itu biasanya anaknya kritis, membantah, ngajak berdebat, berdiskusi dengan orang tua, berdiskusi dengan guru. Ada aturan dia berdebat. Nah, kebanyakan dari orang tua, tanpa melihat kondisi anak, kita langsung memberikan nasihat, tanpa membuka dulu pintunya. Nah, contoh kayak gini kalimatnya ya Bunda, nanti bisa dipraktikkan. Ketika anak-anak yang dominan perasaan, dalam bersikap, itu harusnya kita sentuh dulu perasaannya, baru kita nasihati. Contoh, anaknya nggak rajin belajar. Maka kita sentuh perasaannya. Dek, kakak, ayah itu senang banget kalau punya anak yang rajin belajar. Bunda itu senang banget kalau melihat anaknya rajin sholat, rajin ngaji. Yang kita sentuh apanya ya Bunda? Perasaannya. Tapi ketika anak-anak yang logikanya dominan, logis, kritis, bantahan, pas saat itu begitu, lalu kemudian kita kasih tahu, nah, ayah itu senang banget. Anaknya pasti jawab, nggak seneng nggak apa-apa ya, aku lo santai, gitu ya. Makanya kita sentuh harus logikanya, Dek. Kalau kamu nggak ngerjakan tugasnya sekarang loh, Dek, nanti pas teman-temanmu kesini ngajak kamu bermain, tugasmu belum selesai. Gimana? Nah, yang kita sentuh apanya? Logikanya. Bahkan ke depan, bukan hanya untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP, SMA pun, kita perlu memang sentuh logikanya. Bayangkan loh, Dek. Kalian gunakan kalimat bayangkan. Bayangkan, Dek. Kalau nilai kamu jelek, nanti kamu mau sekolah di SMP susah cari sekolah yang bagus. Bayangkan, Dek, kalau kamu nanti SMA nilai kamu jelek gak bisa apa-apa. Lalu masa depanmu bagaimana? Jadi kita memang memunculkan pikiran kritis mereka untuk berpikir jauh ke depan. Menggunakan kalimat bayangkan. Nah, kayak gitu, Bu. Yang kedua, Bapak Ibu coba pakai kalimat untuk sugesti itu dengan cara menggunakan fakta-fakta sugesti. Jadi begini, Bu. Kalau jenengan saksikan di TV, orang yang mensugesti orang, hipnotis ya, itu mereka menggunakan berbagai macam fakta, lalu menggunakan sugesti. Contoh, Anda sekarang lagi duduk di sini, mendengarkan suara saya, itu namanya kan fakta. Duduk mendengarkan suara saya. Lalu Anda bernapas dengan tenang, itu fakta. Lalu kemudian Anda semakin rileks. Itu sugesti. Rileks itu kan sugesti, bukan sebuah fakta. Anak juga begitu. Pikiran manusia itu, pikiran anak juga bisa kita hidupkan. Contoh, Dek, kamu tahu B.J. Habibie atau siapa ya yang sekarang yang berprestasi anak muda ya, siapa ya sekarang? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda gitu ya. Atau si siapa gitu ya. Dia itu mulai SD rajin belajar loh, Dek. Sampai sekarang juga rajin belajar. Masa depannya sekarang bagus. Insya Allah kamu rajin belajar juga seperti itu. Jadi fakta, sugesti. Jadi kalau orang sudah mengatakan fakta ke kita 3 kali, maka yang keempat kita dianggap juga sebagai sebuah fakta, meskipun itu adalah sebuah. Kalau ada orang bahasnya hutang kesampaian 3 kali, di sahur dengan tanggal yang tepat, maka ketika kita hutang 4 kali, nah pasti dia kasih. Padahal belum tentu kalau yang keempat itu di sahur. Nah, anak juga begitu, butuh kepercayaan begitu ya. 1, bayangkan. 2, fakta-fakta sugesti. Terus yang ketiga, yang terakhir, ada banyak sebenarnya ini, ada bukunya tersendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan pujian samar. Pujian samar itu begini, Bu. Contoh ya. Anak itu butuh pujian, butuh dipuji. Tetapi ketika kita memuji langsung di hadapan anak, kadang anaknya malah biasa Ibu, dan sebagainya ya. Kita bisa menggunakan kalimat pujian samar. Contoh, pas anak lagi sholat, maka kita bercakap-cakap dengan pasangan kita. Loh, arek ibu sholat toh, Masya Allah, tambah pinter loh arek ibu. Tapi dia mendengar, dia dengarkan. Tapi secara nggak langsung,
Meskipun dia sholat, saya nggak yakin ya sholat anak kita khusuk lalu sampai nggak dengar kalimat kita. Bahkan kita aja kalau sholat ya rungu kan ngomong gitu loh. Gitu. Terus yang kedua, banyak orang tua tidak sadar membicarakan anaknya di depan tetangga, di depan saudara, di depan keluarga. Justru malah jelek-jelek kan. Itu kekurangannya. Dan itu dilakukan kayaknya nggak dosa gitu. Ya anakmu para iki loh, gede sekali, durung cetha, nggak bener, durung bener. Dia denger, itu sugesti. Tamparan buat dia, meskipun dia sepertinya cuek, tetapi itu menambah kenakalannya dia. Nah, makanya dengan pujian samar. Gimana ini si Sahira sama Lea? Pernah bertengkar apa enggak? Enggak pernah. Pinter kok mereka berdua. Pinter, tambah pinter. Mungkin dulu gitu, tapi sekarang enggak pernah. Kok insya Allah tambah baik. Anak soleh gitu kan ya? Anak itu ibu, anak itu mendengarkan hal yang sepele seperti itu. Biasanya kan orang tua nggak sadar gitu. Taruh tuku sayur, ngerasani anak dewi ning sampingnya gitu. Sakit loh di hati anak itu. Meskipun anak-anak itu masih SD itu Mas. Gitu Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Greni. Wah, luar biasa bagaimana ya Bunda, ini sepertinya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk baik di grup maupun juga di komentar Facebook dan juga Instagram. Tapi mungkin karena waktunya sudah melewati batas waktu ya, tidak saya bacakan semua, tapi untuk pertanyaan terpilih nanti akan langsung saya personal chat. Dengan selamat mendapatkan beasiswa 500.000 dan juga voucher pulsa 50.000. Terima kasih. Berapa pertanyaan lagi yang mau dibaca? Mungkin masih ada waktu, nanti mulai kita telat 15 menit, lalu 12 menit. 2 pertanyaan lagi mungkin. 2 pertanyaan lagi, oke. Saya bacakan lagi kalau begitu. Ini ada pertanyaan dari kelas 6. Ya. Assalamualaikum, mohon maaf saya wali dari kelas 6 bernama M. Ilham Insar Kamil. Ini sepertinya Bu Rosyidatul. Selamat pagi Bu. Apakah ada solusi yang tepat untuk mengatasi kejenuhan anak dalam mengerjakan pembelajaran selama di rumah? Bagaimana pendapat selaku pendidik untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Monggo silakan Bu. Dijawab. Mungkin tadi sudah ada beberapa yang terjawab saat materi, tapi ada tambahan dari Bu Khair. Monggo. Ya. Ini kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Khusus untuk kelas 6 memang ya. Mungkin yang ayah bunda lakukan di rumah ya, di samping memberi motivasi kepada anak-anak ya, kita diberikan contoh-contoh orang yang sudah sukses. Anak-anak kalian sudah kelas 6 ya, waktu kalian kelas 6 itu tinggal sedikit, jadi SD tinggal sedikit, habis ini kamu ke SMP, nanti temannya ganti lagi. Nah, kalau nanti kamu pengen ke SMP seperti yang zamannya Pak Alim tadi ya, ke SMP yang favorit misalnya, ke SMP yang lebih baik, kamu harus anak-anak lebih rajin belajar, lebih rajin belajar biar tidak jenuh tadi ya. Iya betul. Sudah jenuh, sudah mengerjakan, sudah jenuh, terus asal-asalan ya. Banyak kelas kita mungkin ada yang asal-asalan karena sudah jenuh tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa memfasilitasi dengan cara begini, anak-anak diberi ribet. Kalau dalam 1 minggu ini tugas kamu dari Bapak Ibu guru selesai semua ya, kamu bisa mengerjakan semua, nanti akan Ibu kasih hadiah, akan ayah kasih hadiah misalnya ya, hari Sabtu kita jalan, itu kita makan misalnya di jadi mana ya, tidak jalan. Nah itu juga sudah anak-anak akan termotivasi, tidak jenuh. Betul ya, nanti kita hari Sabtu kita diajak jalan dia ayah ya ibu lah, itu anak-anak mungkin akan tidak jenuh dengan senang hati. Oh ya, saya harus mengerjakan dengan senang hati ini, dengan semangat, karena nanti saya mau, kalau saya bisa mengerjakan semua selesai mau diberi hadiah oleh ayah bunda. Mungkin salah satunya ya, biar anak-anak tidak jenuh, jadi ada motivasi gitu ya. Ada motivasi. Oke, sama memahami ini maksud saya. Gimana? Yang penting itu ayah bunda, Ya. kita harus memahami gaya belajarnya anak-anak. Gitu. Ya, betul. Ya. Jadi kalau guru SD saya pikir setiap hari melakukan itu ya, bahwa anak-anak itu ternyata mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang visual itu memahami bacaannya lebih gampang. Ada anak yang auditori. Anak-anak yang belajar membutuhkan suara-suara untuk menenangkan penanganannya. Jadi contoh dengarkan musik sambil belajar. Itu belajar. Jadi belajar itu tidak penting seberapa lamanya tapi seberapa efektif. Maka kita harus pandai mengukur anak kita ini sebenarnya
gampang nyantol itu belajarnya bagaimana ya? Apa ketika dia memahami rajin baca, apa ketika dia belajar sambil dengarkan musik, musik yang santai-santai. Termasuk orang tua itu kan kalau dengarkan musik jadi rileks gitu. Dengan kalau ke matahari, ke Matos ya, masuk matahari langsung ada musiknya. Membangkitkan gairah belanja. Mungkin anak-anak juga begitu gitu. Yang ketiga ada anak-anak memang yang kinestetik, anak-anak yang belajarnya aktif. Aktif pokoknya guru kayak ini kan delok arek itu makin dekat dengan Allah. Istighfar terus. Astagfirullah. Anaknya sopo iki? Obat terus gitu ya. Itu anak kinestetik memang seperti itu. Nah, artinya memang kita harus mengenali itu. Makanya tugas orang tua apalagi kelas 6 menurut saya yang paling penting adalah kita membantu anak-anak kita mendiagnosa passion mereka dan mengarahkan visinya mereka. Jadi mengarahkan visi, mengarahkan cita-cita. Karena anak-anak yang usia kelas 6 itu perlu dikenalkan ke depan nanti kamu pengennya seperti apa, kamu itu menyukai bidang-bidang apa, sehingga ketika kita mengarahkan anak itu pas dengan passion mereka. Sangat-sangat berbahaya ketika orang tua tidak mengenali passion anak, sehingga dia merencanakan masa depan anak itu tidak sesuai dengan bakatnya anak gitu. Dan mudah-mudahan saya pikir psikolog terbaik buat anak itu ya orang tua. Gitu. Dan dengan yang tahu dengan yang paling utama itu sebetulnya adalah orang tua. Tapi gitu Mas. Iya, satu pertanyaan terakhir Bu. Ini mungkin dari akun Raska_Graha di Instagram. Bagaimana solusi bagi orang tua yang sedang bekerja dari pagi sampai sore, sedangkan anak harus daring? Sehingga anak akhirnya sulit memahami materi jika dengan hanya membaca, mengerjakan soal, bahkan mungkin juga didampingi orang tua sebentar. Bagaimana solusinya? Monggo silakan. Untuk mengatasi anak-anak yang ayah bundanya bekerja dari pagi sampai sore ya mungkin karena insya Allah setiap pagi Bapak Ibu guru sudah kami pagi betul ada saya lihat setiap saat saya itu lihat semua kelompok kelas ya kelas 1 sampai kelas 6 saya lihat Bapak Ibu yang aktif ya yang sudah pagi mulai jam 5:30 bahkan itu sudah dikirim. Anak sudah dikirim, tugasnya sudah